Pelangkaran, kemudian Bapak Ibu serta karyawan dari SDN 1 Mati dan SDN 1 Parang. Sampai mawon. Di sini saya mendapatkan tugas untuk pengimbasan apa yang telah saya dapatkan di modul 1.4. Jadi tentang disiplin positif. Pernah mendengar Bapak Ibu? Contohnya apa Bapak Ibu? Jadi nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas dan restitusi salah satunya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan di guru penggerak dari saya mendaftar sampai saat ini. Jadi saya itu baru menyelesaikan satu modul. Satu modul itu ada 4, di dalamnya ada 4 modul. Jadi 1.1 sampai dengan 1.4. Di modul 1.1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang baik itu adalah mengampu pada murid atau menghamba. Jadi murid itu yang memegang kendali. Pun boten jamane guru itu sebagai teacher center. Jadi semuanya murid. Diibaratkan guru itu adalah petani. Petani yang menanam padi atau jagung. Kita ibaratkan murid itu sebagai benih jagung. Jadi ketika kita menanam jagung, apakah cukup hanya menanamnya saja? Bagaimana? Harus dirawat, dipupuk. Bahkan nanti di sekeliling padi pasti tumbuh tumbuhan lain seperti rumput seperti itu. Nah, nanti tugas kita apa? Untuk menjaga padi itu agar tumbuh menjadi padi sesuai kodratnya. Kita menyanyi yang ada di sekitarnya, kita merawatnya. Tapi yang perlu kita ingat, padi itu tidak mungkin menjadi jagung atau tumbuhan lainnya. Seperti itu pula dengan siswa kita. Siswa kita sudah mempunyai kodrat alam dan zamannya. Jadi kita tidak bisa merubah siswa itu. Yang kita bisa itu hanya merawatnya. Bisa diibaratkan sebagai siswa itu tulisan di kertas putih yang masih lamet-lamet, masih kabur. Jadi tugas kita itu menebalkan karakter-karakter yang baik dari siswa. Yang tidak baik tidak perlu ditebalkan. Itu tentang yang saya pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pendidikan itu adalah sistemnya sistem Among. Kemudian di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada kreatif, inovatif, mandiri, berpihak pada murid. Perannya sebagai salah satu yang masih awam saya dengarkan itu adalah sebagai komunitas praktisi. Ada yang tahu komunitas praktisi apa? Komunitas praktisi itu komunitas perasan-perasan. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya tapi belum menyadarinya. Kalau yang sudah ada dan kita tahu biasanya KKG itu adalah komunitas praktisi terorganisir. Tapi kita di sekolah sebenarnya kita itu sudah mempunyai komunitas praktisi ketika kita rasan-rasan dari kelas cerita muridku mau ini, muridku mau ini, solusinya seperti apa. Itu adalah juga komunitas praktisi. Itu yang saya dapat dari modul 1.2. Kemudian di modul 1.3 saya belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi di sana kami semua belajar bagaimana cara membuat visi. Kemarin saya sudah belajar dengan teman-teman. Caranya yang pertama adalah dengan melengkapi kalimat perumpang tentang apa yang kita cita-citakan. Pasti sebagai guru kita itu bercita-cita murid saya ini jadi seperti apa, yang unggul, berkarakter atau seperti apa. Kita pasti punya cita-cita. Tapi cita-cita itu tidak semudah dalam kita membuatnya saja. Yang
mewujudkannya. Untuk mewujudkannya kita harus mempunyai sebuah prakarsa perubahan. Jadi ibaratnya visi itu, kita sebagai guru itu sebagai seorang pelari yang harus tahu start dan finishnya. Jadi kita sudah tahu visinya, tapi dalam berlari itulah prakarsa perubahannya. Hal yang harus kita konsisten kita lakukan untuk mencapai visi. Dan sekarang kita tiba pada yang akan saya imbaskan di modul 1.4, yaitu mengenai menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Jadi, kita itu perlu meninjau ulang disiplin. Biasanya, guru itu mempunyai ilusi. Seperti guru itu yang benar, yang paling tua paling benar, seperti itu. Kita tidak pernah mendengarkan murid. Jadi intinya gurulah yang paling benar. Nanti kita akan belajar tentang 6 ini. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, perubahan stimulus paradigma respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah-sekolah. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita itu sering berilusi. Guru itu merasa bisa mengontrol murid. Murid dikandani nurut. Padahal itu tidak. Murid yang mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Jadi kita hanya berilusi. Ada lagi guru merasa benar bahwa murid salah, yang tua yang benar, dan menerapkan posisi menang kalah. Padahal yang benar itu adalah menang-menang. Contohnya, waktu guru masuk ke kelas, itu siswanya rame. Anak-anak, hari ini kita belajar menulis. Ada anak yang menyeletuk, saya tidak bawa buku, Bu. Oh, bawa kertas tidak? Tidak, Bu. Katanya guyu kabeh. Gurunya kalah, muridnya yang menang. Atau sebaliknya, gurunya yang menang, muridnya yang kalah. Guru bermenerangkan saja, muridnya diam. Padahal yang benar adalah menang-menang. Jadi gurunya menang, siswanya juga menang. Seperti pembelajaran terjadi secara interaktif. Semua siswa bertanya. Seperti itu. Jadi pada intinya pada perubahan stimulus, kita harus merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bahwa kita itu harus mampu menyadari bahwa siswa itu mempunyai pandangan sendiri. Kita tidak bisa mengontrol siswa, yang bisa adalah siswa mengontrol dirinya sendiri. Dan kita juga harus menerapkan sistem menang-menang. Kita juga harus sadar bahwa siswa setiap melakukan sesuatu seperti terlambat sekolah, itu semua pasti ada alasannya. Atau di kelas rame, atau tidak mengerjakan tugas, semua
harus bertanya, apa alasannya? Kemudian yang kedua, kita akan belajar, saya akan menyampaikan mengenai konsep disiplin positif. Merupakan topik pembahasan tentang disiplin, belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Dicita-citakan oleh sekolah. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang menantang. Jadi sebelumnya pasti kita itu punya anggapan mendisiplinkan anak itu sangat sulit. Nah, semua itu harus kita rubah bahwa mendisiplinkan anak itu adalah hal yang sangat menantang. Jadi kita dan intinya kita itu dalam tantangan itu harus ikhlas. Jangan menjadikan bahwa ketidakdisiplinan itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita nanti ada restitusi, kita akan merestitusinya. Jadi di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi siswa itu kadang itu melakukan sesuatu itu hanya karena yang pertama ini, tidak nyaman dan takut akan hukuman. Yang kedua, karena ada reward atau imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang paling bagus mana ya Bapak Ibu? Yang paling benar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah mewujudkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau inginkan. Nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai siswa yang merdeka. Nah, siswa yang merdeka itu nanti apa tidak pakai disiplin? Tetap pakai. Kita tetap menerapkan disiplin, tapi yang datang dari siswa sendiri, dari internal siswa, dari dalam diri siswa. Berarti tidak paksaan itu. Iya, harus Bu. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Pernah mendengarnya sebelumnya? Biasanya mendengarnya apa Bimir nih? Tata tertib atau kesepakatan. Atau kesepakatan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya tidak boleh ada kalimat negatif. Contohnya memakai kata tidak itu termasuk negatif. Jadi kalau tidak membuang sampah sembarangan, menurut keyakinan kelas itu diganti menjaga kebersihan seperti itu. Jadi menggunakan kalimat positif. Untuk selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Kita memakai kalimatnya kalimat yang pendek-pendek saja untuk siswanya agar mudah mengingat. Jadi seperti tanggung jawab, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Kalau tidak datang terlambat diganti datang tepat waktu, seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa itu yang membuat, guru itu membuat tidak? Tidak. Kita hanya untuk tugas kita memfasilitasi.
prinsip dasar bersama warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu dapat dirubah tidak? Bisa dirubah sewaktu-waktu bisa. Jadi kita nanti disesuaikan, ini masih sesuai tidak ya dengan kelas? Itu nanti kita tanya kepada anak-anak, kita diskusi. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan membuat keyakinan kelas? Keyakinan atau kesepakatan? Sama. Jadi seperti ini. Kesepakatan itu dibuat untuk menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa. Saya akan mencontohkan keyakinan kelas di kelas 3 yang telah saya lakukan. Ada 5 tahap atau ada 5 bagian dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama caranya dengan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Guru memfasilitasi diskusi siswa dalam membuat keyakinan kelas. Setiap siswa membuat peraturan yang akan dijadikan acuan dalam membuat keyakinan kelas dengan cara menuliskan di kertas sticky note yang akan ditempel. Seperti ini, siswa itu membuat keyakinan kelas. Nanti hasilnya juga ada. Nanti akan ditempelkan, kalau sudah akan ditempelkan di depan. Jadi masing-masing siswa kita memfasilitasi apa keyakinan kelas yang akan kalian jadikan, peraturan apa yang akan kalian jadikan menjadi keyakinan kelas kita, seperti itu. Jadi nanti setelah semua siswa terlibat, maka siswa akan menempelkan di kertas yang telah disediakan. Ini hasilnya. Ini tulisan siswa. Ada yang belum jelas. Tulisan. Mendengarkan orang bicara. Ada senyum, sapa, salam. Mandiri. Belajar dengan asik. Tidak terlambat. Membersihkan kelas bersama. Ini hasil dari siswa. Kemudian setelah tahap 1 atau bagian 1, kita memasuki pada bagian 2, yaitu mengubah peraturan yang dibuat siswa pada bagian 1 tadi untuk menjadi kalimat positif. Contohnya berani berbicara, itu percaya diri. Kemudian senyum, sapa, salam. Budayakan 5S. Apa 5S kemarin? Kemudian semuanya akan kita rubah secara bersama. Guru memfasilitasi menjadi sebuah kalimat positif. Tapi perlu diingat kalimat positifnya juga tidak perlu terlalu panjang. Masuk ke bagian 3, yaitu mencarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Memfasilitasi diskusi dengan anak untuk mencarikan seluruh peraturan yang sudah muncul sebelumnya menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, salah satu contohnya apa? Nilai kebajikan itu kalau saya bisa menjelaskan itu nilai yang baik, nilai kebaikan. Jadi kalau sebagai contoh naik motor memakai helm, nilai kebaikannya untuk keselamatan. Seperti itu. Nah ini nanti juga percaya diri itu nilai kebajikannya apa? Di profil pelajar Pancasila 6 itu juga termasuk nilai kebajikan. Seperti kreatif, mandiri, apalagi? Nah, yaitu termasuk nilai kebajikan. Nah, kita akan menelaah dari keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat siswa tadi, apa nilai kebajikannya kalau anak melakukan menaati meyakini keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Jadi kalau mandiri itu nilai kebajikannya bisa kreatif, bekerja keras, kemudian ada gotong royong itu nilai kebajikannya itu
yang kita buat. Kalau tampak itu sih bisa kita lihat. Kalau tidak tampak itu seperti kebalikannya. Contohnya datang terlambat. Yang tampak itu apa? Datang pukul 6.30 seperti itu. Yang tidak tampak apa? Datang ketika selesai. Ketika jam pelajaran sudah mulai. Kemudian yang tampak dari senyum sapa salam tadi, mengucapkan salam. Yang tidak tampak apa? Acuh dengan Pak Guru, dengan teman-temannya. Ini nanti jadi kita tahu, oh yang tidak meyakini keyakinan kelas siapa, yang meyakini sinten, seperti itu. Kemudian untuk tabel Y itu adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau terlihat itu berarti bersalaman ketika datang sekolah, yang terdengar mengucapkan salam, berani berpendapat di kelas, kemudian berperilaku sopan santun seperti itu. Jadi ini nanti digunakan untuk siapa yang meyakini kelas, siapa yang tidak meyakini kelas. Kemudian pada bagian 5, bagian terakhir dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Setelah ada keyakinan kelas, tugasmu apa? Tugas kamu apa? Kita harus tahu. Nah, di sini ada tugas guru dan tugas siswa. Tugas guru ya mengajar, mendidik, memfasilitasi, menjawab pertanyaan. Kemudian tugasnya siswa atau murid adalah belajar, mengerjakan PR, mengikuti, meyakini keyakinan kelas. Dan ini tugas yang bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Yang bukan tugas guru adalah menyakiti, memaksa, menghukum. Itu bukan tugas guru. Kemudian tugas murid, yang bukan tugas murid juga sama, menyakiti, mengeluh, merusak fasilitas, dan mengambil barang. Nah, itu cara membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dicoba diterapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Membuat keyakinan kelas. Apa semuanya sudah mempunyai keyakinan kelas? Alhamdulillah, aku pun gak mempunyai keyakinan hati. Kemudian kita ke nomor 4, yaitu pemenuhan 5 dasar kebutuhan. Jadi siswa itu mempunyai, kita harus tahu mempunyai 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang 5, penguasaan. Jadi sebagai contoh, ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas, ada siswa yang mengantuk, berdiseneni. Kenapa kamu mengantuk? Tidak mendengarkan Bapak atau Ibu guru dalam pelajaran hari ini. Seperti itu. Ternyata kita tidak menyadari bahwa siswa itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seharusnya kita tanya, kenapa kamu mengantuk? Ternyata saya belum sarapan, Bu. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar makan? Siswa belum sarapan. Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi belum makan, Bu. Itu kan utama loh, makan itu utama karena itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian ada lagi cinta dan kasih sayang. Kita juga harus memenuhi. Bukan hanya tugas orang tua di rumah memberikan kasih sayang kepada anak. Di sekolahan kita juga harus memberikan kasih sayang karena itu adalah kebutuhan siswa. Kemudian kebebasan itu juga harus kita berikan. Contohnya kita menjelaskan budaya kelas mawon. Ternyata siswa itu pengen bebas. Saya senangnya atau kesenangan. Saya senangnya belajar di luar, Bu. Kita tidak pernah menanyakan. Dia kan? Ya. Karena gurunya lebih panas, sosok. Keran. Seperti itu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan diri sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas mereka. Jadi pada intinya di sekolah itu kita harus tahu kebutuhan dasar dari siswa dan harus terpenuhi. Tidak serta-merta kita itu hanya menuntut guru menjelaskan dengarkan, tidak bisa. Maka nanti kalau dalam melanggar keyakinan kelas kita itu juga tidak boleh. Kamu sudah melanggar, maka kamu guru hukum, itu tidak boleh. Nanti akan saya lanjutkan di nomor 6. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori Goosen pada William Glasser Goosen. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, hukuman fisik verbal, biasanya patuhi tata tertib. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru atau Pak Guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana nanti kalau orang tuamu tahu? Itu membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, memposisikan sebagai teman. Guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan Bapak sekarang ini? Ketika ada anak yang terlambat, sudah masuk saja. Nanti BK-nya Bapak yang bantu. Itu adalah sebagai memposisikan sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu dihukum sama Bu Eri? Seperti itu. Memantau, hanya memantau, mencoba ada pendekatan tapi hanya memantau. Apa yang dilakukan Bu Eri terhadap kamu? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Guru memposisikan sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Jadi yang paling bagus mana, Pak? Yang paling benar mana? Memposisikan menjadi apa? Apa? Manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Menempatkan sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, biasanya guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah dengan cara berceramah, mengatakan seharusnya, bagaimana? Seharusnya dilanjutkan, kemudian bisa ibu kecewa. Itu membuat orang merasa bersalah, itu kecewa.
datang terlambat membersihkan kamar mandi. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, kamu itu seharusnya sudah tahu. Ibu sudah seringkali mengatakannya. Ibu itu jadi stres. Pernah tidak seperti itu? Pernah, saya sendiri itu pernah. Kemudian sebagai teman, ayolah demi ibu jangan seperti itu lagi. Pernah tidak? Pernah tidak sebagai teman? Atau pas ngepel, kamu tidak kasihan, maksud saya ngepel bu guru. Sebagai cacah bagi orang sakne bu guru belum. Nah, itu kan sebagai teman. Ya. Jadi nanti akan merasa ketergantungan siswanya. Ya, posisi ibu guru ya. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau biasanya bertanya apa peraturannya sehingga kamu itu diberi sanksi. Kenapa kamu berbuat apa seperti itu? Kalau sebagai manajer itu biasanya lebih lembut. Keyakinan apa yang kamu yakini? Apa yang kalian kerjakan setelah ini? Apa kamu meyakini keyakinan kelas kita? Seperti itu. Terus bertanya, alasannya apa kamu melakukan semuanya? Seperti itu sebagai memposisikan sebagai manajer. Kemudian hasilnya, kalau terhukum, hasilnya kepada siswa adalah memberontak dan hukuman itu tidak akan efektif untuk siswa sing ora wedi yang tidak takut. Siswa gur kon maju lapangan strong seperti itu. Itu penghukum. Hasilnya siswa berontak menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya juga berbohong atau menyembunyikan atau menyangkal. Kalau sebagai teman akhirnya ketergantungan seperti kalau di sini kata Bu Lestari, ya wes ngapain guru terus seperti itu. Kelas 1. Nanti dibiasakan kan. Ya. Nyapu, pintunya di utara tapi nyapunya ke selatan. Berarti itu kreatif. Punya jalan itu sebagai jurus cewek. Jurus cewek itu Allah. Jurusannya gila rambut cewek. Biasanya sudah seperti itu. Kemudian hasil sebagai pemantau. Hasilnya adalah menyesuaikan diri jika diawasi. Belumnya laku, diawasi, tak disapu. Diawasi harus benar. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, itu siswa sendiri yang menguatkan pribadinya. Oh, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya yakini bersama. Dia akan sadar dengan sendirinya. Tapi itu juga tidak mudah. Kita itu intinya kudu ikhlas, kudu sabar seperti itu. Kemudian berkaitan dengan dunia berkualitas. Kalau pembuat kemudian meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah sama. Ini di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi ini di luar, di dalam dan sangat penting. Kemudian sebagai pemantau meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif karena sudah sadar dari diri, termotivasi dirinya sendiri. Kemudian kalau sebagai penghukum, muridnya biasanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Karena tidak takut, sudah biasa. Terus kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya berkata, maafkan saya. Masih bisa melakukan lagi. Kemudian sebagai teman, nah ini ngejep nih. Saya pikir bapak ibu guru itu teman saya, tapi ternyata tidak. Seperti waktu terlambat ditolak oleh gurunya, sudah masuk sekolah saja.
guru BK tidak tahu. Nanti besok lagi, besok nemoni ujian, itu loh, itu. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Termotivasi dari diri. Kemudian dampaknya, kalau sebagai penghukum, murid itu akan mengulangi kesalahan. Sebagai merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Misalnya dihitung tadi karena dihitung sama bapak ibu gurunya. Kemudian sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi setelah ini tadi yang mana yang paling bagus untuk kita terapkan? Sebagai manajer. Caranya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Memposisikan manajer dan melakukan restitusi. Restitusi itu dilakukan kepada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Jadi contohnya kalau itu pertama ada siswanya yang terlambat, tidak harus peraturannya kamu harus berdiri menghadap bendera, hormat, tidak seperti itu. Kita akan melakukan restitusi. Restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana dalam menstabilkan identitas? Sekarang saya coba ada siswa yang datang terlambat, contohnya sudah masuk baru dia terlambat, tidak bisa masuk kelas. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Caranya seperti apa? Kita untuk menstabilkan identitas, kita bicara dengan siswa. Salah satu contohnya dengan guru juga pernah seperti kalian. Dulu waktu sekolah juga pernah terlambat karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dikuatkan, distabilkan identitasnya, jadi dia tidak merasa bersalah. Kemudian yang kedua dengan validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah siswa? Contohnya, Bu Guru tahu sebenarnya kamu tadi bisa saja tidak masuk sekolah, tapi kamu tetap masuk sekolah walaupun terlambat. Tapi Bu Guru ingin tanya alasannya apa? Jadi ditanya dulu, tidak langsung ke hukuman. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Coba keyakinan kelas kita apa? Kalau kamu terlambat berarti kamu tidak meyakini kelas yang mana? Datang tepat waktu, Bu. Kemudian kita harus tahu tindakan selanjutnya apa. Nek wis ngono, untuk selanjutnya, untuk kedepannya bagaimana? Kamu seharusnya bagaimana? Nanti siswa yang menemukan sendiri. Berarti saya, tadi kan alasannya, saya tidur larut malam, Bu. Terus kita menanyakan tidak lanjutnya bagaimana? Berarti nanti saya akan tidur lebih cepat, Bu. Tidak melihat HP. Apalagi coba dengan alarm, Bu, seperti itu. Jadi kita itu hanya memfasilitasi murid biar menemukan solusinya. Solasi dari solasinya. Tidak selewat itu. Jadi siswa menemukan solusinya sendiri. Contoh ya, ini kalau nyulangi contoh restitusi. Tapi suaranya
Dormute bagus. Sembara. Ini studi kasus siswa saya sendiri ketika ada juga yang membuang sampah sendirian. Sendirian. Ya Allah. Dua kayaknya dua ada dua. Itu ada dua. Nah, ini Videonya sembarangan tuh. buatan rebut suara. Nah, itu seperti itu tadi saja. Saya terangkan saja. Jadi ini ada siswa saya yang membuang sampah sembarangan. Ketika dinata temannya marah-marah. Nah, itu siswa saya biarkan ikut pelajaran dulu, masuk kelas dulu. Nanti di jam lain saya panggil ke kantor, dipanggil ke kantor siswanya, kemudian ditanyakan, Mas Yuda, tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Nanti jawabnya tidak tahu Bu. Seperti itu. Nah, tadi Bu Guru lihat elang itu menangis, kenapa ya Mas? Elang itu sok Bu, sok kenapa Mas? Itu Bu, saya tadi buru-buru, saya tadi membuang sampah sembarangan di halaman lalu diingatkan sama elang. Oh iya, nanti kita menstabilkan identitas. Iya Mas Yuda, Bu Guru tahu, Bu Guru juga pernah membuang sampah sembarangan seperti tadi. Bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Tapi Guru sudah tidak mengulanginya. Coba sekarang Guru tanya, apa alasan Mas Yuda membuang sampah sembarangan? Pasti menjawab. Di sini menjawab, itu Bu, tapi sudah bel, saya buru-buru. Oh iya. Berarti Mas Yuda buru-buru. Coba masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa yang berhubungan dengan membuang sampah yang dilakukan dengan Mas Yuda tadi? Menjaga kebersihan Bu. Lalu bagaimana Mas Yuda? Kedepannya Mas Yuda bagaimana akan melakukan apa? Tidak mengulangi lagi Bu. Biasanya siswa seperti itu. Jadi bene siswa dewe sing menemukan sendiri. Nanti Bu Purnama siap untuk menerapkan segitiga resolusi ini. Siap ya. Nah, di sini juga ada kasus dua. Itu tentang siswa yang datang terlambat. Coba sekarang ini ada siswa saya yang datang terlambat. Dalam menggunakan meletakkan kita sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, bagaimana? Apa yang pertanyaan apa atau kepada murid kita dalam menstabilkan identitas? Apa Bu? Dalam menstabilkan identitas? Menjawab. Saya tidak boleh menjawab. Apa Pak Gana? Menstabilkan identitas. Sebenarnya dia pernah melakukan kesalahan. Dari calon pengguna kata 10 Oke, kita seperti itu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga bisa guru dulu juga pernah seperti itu, sering mungkin. Sampai sekarang. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Kenapa kamu melakukan ini? Tapi diberikan tadi, padahal kamu itu bisa tidak masuk sekolah, tapi kamu masih masuk, kamu hebat seperti itu. Coba ceritakan alasannya apa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, harusnya sudah selesai. Ini contoh keyakinan kelas. Saya pernah sering lama. Nah, sebentar. Ada beberapa pertanyaan, boleh mengajukan 1 atau 2 pertanyaan. Monggo. Saya Budian. Tanya. Jenengan perlu di-mic boten? Berdasar. Bedanya hukuman dan restitusi tadi Budian. Hukuman Bedanya hukuman dan
bedanya hukuman dan restitusi. Jadi hukuman itu dibuat satu arah, gitu. Hanya guru. Hukuman itu hanya dan bersifat konsekuensi. Siapa yang salah, yuk dihukum seperti itu. Kalau terlambat, lari mengelilingi lapangan. Tapi kalau restitusi itu sifatnya mencari solusi dan siswa menemukan sendiri. Guru memfasilitasi, anak itu nanti akan sadar dan tidak mengulanginya. Seperti itu. Itu perbedaannya, sadar posisi. Coba kakak. Jadi itu nanti itu lahir sendiri kalau kita merestitusi dengan menghukum. Tadi kan kita sudah tahu, hukuman itu hanya membuat anak pertama bisa trauma. Saat ini dihukum bisa saja sesuk malah ora sekolah. Gitu? Ya. Itu hukuman. Kalau restitusi, siswa sendiri yang menemukan solusinya. Guru hanya memfasilitasi. Seperti itu Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Dia. Coba lagi konten pertanyaan. Bu Merlin. Bagaimana jika respon anak itu tetap sama? Artinya yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu sama? Oke. Jadi, bosan terus restitusi itu ke anak ya terus wes tidak. Dan restitusi itu tidak harus sama. Kita memvalidasi tiga tahapan ini tadi tidak harus sama karena dan semua siswa itu berbeda keadaannya. Ya. Gitu? Oke. Jadi kalau masih ada kegagalan, kita mau restitusi lagi karena tadi saya sudah sampaikan kita itu harus ikhlas dan sabar. Berarti kita masih kurang maksimal dalam merestitusi siswa. Karena tujuan kita siswa itu biar termotivasi dari diri sendiri, bukan karena takut, bukan karena dilihat, bukan karena mendapatkan hadiah. Oke, kembali. Monggo. Monggo Bu Purnama. Apa yang membedakan antara hukuman dan reward dan jelaskan apa itu. Hukuman dan reward. Saya harus ya. Sebenarnya itu kan dua hal yang Nah, hukuman sama seperti tadi diberikan secara sepihak satu arah. Guru yang murid. Akibatnya dia tadi siswa takut, trauma. Seperti ada contoh peraturan sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Ada siswa bernama Pasir Sediawan datang memakai sepatu warna putih. Pokoknya tidak mau tahu. Kamu memakai sepatu putih, kamu harus dihukum. Tanpa padahal siswanya sudah, maaf Pak, saya tadi salah memakai sepatu. Tapi tidak menanyakannya. Terus? Oh, kaki. Biasanya seperti itu. Jadi kita langsung menghukumnya tanpa menanyakan. Jadi siswa terus kon berdiri atau suruh apa, besok bisa saja siswa itu jadi takut. Jadi efeknya negatif apa positif kalau hukuman? Negatif. Sekarang kita masuk ke reward atau penghargaan. Jadi anak itu dalam reward hanya akan aktif jika diberi hadiah. Belum jawab, belum melakukan sesuatu untuk hadiah. Seperti itu. Efeknya negatif atau positif? Hanya negatif. Hanya untuk mendapatkan itu, tidak lahir dari enek pirite, benar. Jadi keduanya itu berefek negatif. Yang benar memberikan apa? Apresiasi. Dengan apapun yang diperbuat siswa sekecil apapun, itu harus kita apresiasi. Contohnya apa apresiasi? Tepuk tangan, dilus-elus, karena itu kebutuhan benar beri. Dilus-elus itu memenuhi kebutuhan dasar apa? Kasih sayang.
Jadi di antara kedua tadi, antara penghargaan dan hukuman itu berefek negatif. Yang benar adalah memberikan apresiasi. Di Los SD ya belum baik loh. Ya kelas 6 apalagi di Los itu Mas. apalagi kalau olahraga kan kadang beda apa ya jenis Kelamin. ya jenis lagu ya. Maksudnya di Los itu kan apakah bentuk dari Kasih fisik sayang. apa cuma dilusi dari bahasa. Nek dari gerakan fisik ini salah nek kasih sayang. Masalahnya kemarin misal ada murid atau siswa yang apalagi sekarang kelas 4, 5, 6 itu ada yang sudah datang matahari. Nah, terus misalnya virus itu kan juga beda kan. Iya benar Pak Tirana. Jadi kasih sayang itu tidak harus dengan sentuhan. Tergantung kita harus. Jangan jadi guru. Iya. Mau memberi penghargaan khususan kepada anak. Jangan anak lulus yang kayak gini. Nah, Itu kan yang lulus itu kan guru. iya. Guru ya, Iya. guru murid loh ya. Jadi Iya. guru. Jangan mau lulus gimana? Itu laki-laki apa perempuan? Pasti ya cewek wis ngerti no. Oh, kalau cewek jumlah lanang. Arab lulus itu kan justru Nggak mungkin. berarti yang perempuan jangan dilulus, kasih tepuk tangan. Iya. Ngono. Jadi- Nah kalau misalnya perempuan gurunya ngelusin itu rapopo kasih pulang usapan, tapi ojo dikasih usapan pada laki-laki kayak di jempol kan beda. Ojo setiap orang diperlakukan untuk dilus-lus gitu. Nah, Jadi apresiasi untuk Ferry. Kok kita ini betul dong, nggak usah dilus. Ah. Bukan aku mas bapak itu dari mana dari kita kan sudah tahu pribadi kulit kita. Iya. Tapi beda pak. Kan memang oknum itu ada seperti hal kemarin itu bisa olahraga dikumpulkan ada sesuatu yang terjadi di guru olahraga ya guru olahraga ya Mas Ali itu kan ada sing rodok nyeneng itu kan oknum Iya, bukan itu kan- semua ini kan kita kadang tanya seperti ini itu kan mergo di luar itu orang itu kan macam-macam makanya itu kadang kan ya pengen ini apik kadang yang menerima itu kan belum tentu baik. Berarti seperti kata Bu Eri dari tadi, tidak semua menunjukkan kasih sayang dengan sentuhan. Ada sentuhan yang boleh dan sentuhan yang tidak boleh. Kata-kata enak dengan kata-kata kecil. Orang mau mati lanis Niki apa? Bikin dulu ya. Kita ayo tekan. Berdiri sebentar nih Bapak Ibu. Tripod Bu Lestari bisa dibantu sing kanan dari kanan dari Bu Lestari. kanan. Oh ya, ini ya. Nah, betul. Yuk. Nah, betul. Monggo. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan. Yang rajin wahai kawan, berdiri dengan
diri saya dalam acara pengibasan yang telah saya lakukan. Semoga acara hari ini membawa manfaat dan dapat diterapkan di sekolah atau di kelas masing-masing Bapak Ibu guru. Kinten-kinten bisa diterapkan mboten? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih akan hari ini. Untuk acara yang terakhir adalah refleksi. Monggo salah satu, dua atau tiga atau empat Bapak Ibu guru merefleksi kegiatan saya hari ini. Mungkin dimulai dari Bu Eri. Oke, terima kasih Bu Dian. Sekali lagi kasih tepuk wow untuk Bu Dian. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wah, luar biasa ya. Luar biasa kegiatan hari ini. Ilmu yang Bu Dian terima di program Guru Penggerak dapat diimbaskan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti juga sudah tidak ada lagi namanya tata tertib. Jadi tata tertib kelas sekolah itu tidak ada. Jadi saiki nek sekolah itu ada tata tertib sekolah itu salah. Bukan tata tertib tetapi adalah kesepakatan. Bukan kita yang membuat satu arah guru membuat tata tertib tetapi dari siswa, sehingga siswa sendiri dapat meyakini bahwa dia yang membuat, berarti dia tidak akan melanggar itu. Banyak hal terutama dengan segitiga restitusi itu memang harus diterapkan oleh guru, dan guru itu kudune sabar di kelas gitu. Yang dulu sering marah, sering menghukum, nek iso jangan, karena sudah ada segitiga restitusi. Inti dari Guru Penggerak adalah kita menghambat kepada murid. Jadi murid itu KPI, tidak lagi murid itu seperti selembar kertas yang harus kita orek-orek, tetapi dia sudah punya tulisan di sebuah kertas itu dan kita tinggal mengerjakan. Jadi persepsi kita anak itu adalah sekertas kain putih itu atau kertas putih itu sekarang paradigma itu kita hilangkan. Jadi sekolahan kebetulan SD kita itu juga dari kesepakatan kelas 1 sampai kelas 6 nanti sebagai kepala sekolah itu diambil menjadi kesepakatan sekolah. Jadi dulu ada tata tertib sekolah, saat ini kalau sudah mengenal kurikulum merdeka sudah tidak ada tata tertib tetapi kesepakatan kelas. Begitu, dan segitiga restitusi itu dimohon semuanya, jadi nanti semua guru itu dari Guru Penggerak harus full senyum, orang itu menungso, orang itu muring-muring. Mungkin itu refleksi kegiatan hari ini luar biasa dapat diindahkan di sekolah kelas masing-masing. Monggo yang lain pun. Ya, terima kasih, luar biasa sekali pujian. Saya melihat itu mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa nih, karena belum diterapkan di sekolah saya. Jadi pujian kemarin meminta tolong saya, Bu, saya minta tolong guru-gurunya dibawa ke sini, itu ternyata ada manfaatnya biar Bapak Ibu guru saya itu melihat juga apa pengalaman apa yang sudah didapatkan oleh Bu Dian. Sudah didapatkan oleh Bu Dian. Jadi memang seperti itu. Sekarang itu tidak ada tata tertib. Seperti tadi loh Bu, saya lihat waktu muridnya Bu Dian terlambat seperti itu. Misalnya saya saja tidak bisa seperti itu. Alasannya apa? Itu tidak bisa. Saya sebagai guru itu menerapkan itu saya tidak bisa. Misalnya, ya langsung tak tekoi, sakwat langsung tak tekoi. Kenapa terlambat? Mungkin seperti itu, tidak sampai seperti itu. Ya, jadi mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bu Dian tadi yang sangat luar biasa tadi bisa diterapkan oleh guru-guru saya di sekolah. Dan semoga saja pendidikan kita itu semakin maju untuk ke depannya. Dan guru-guru saya nanti ikut
menjadi CBT mengikuti ujian, terutama yang para yang Sini. Monggo, sudah mulai. Agus, monggo. Refleksi untuk kegiatan saya. Iya, sangat menarik ya disampaikan ujian ya, menambah pengetahuan kita tentang selama ini kita sudah beranggapan yang kita lakukan itu sudah paling benar. Ternyata sesuai apa yang dijelaskan tadi ternyata kurang tepat ya. Dalam hal ini menghukum anak itu ternyata tidak selalu membuat jerah, akan tetapi dapat menimbulkan apa ya? Efek negatifnya Semacam trauma ya, mungkin dengan yang disampaikan ujian tadi tentang segitiga restitusi itu sedikit banyak merubah pola pikir kita tentang mendisiplinkan seorang murid yang kurang disiplin. Itu seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Monggo. Sebelah Niki. Punten. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga atas refleksinya. Dan alhamdulillah kegiatan saya pada siang hari ini berjalan lancar. Semoga apa yang saya imbaskan ke Bapak Ibu guru dapat Bapak Ibu guru imbaskan di sekolah masing-masing. Dan kita selalu harus ingat tentang teori dosen, yaitu bahwa siswa itu tidak bisa dikontrol, mereka yang mengontrol dirinya. Dan kita juga harus selalu ingat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita adalah menuntun sebagai